Sahabat fisika, materi yang akan dibahas adalah materi tentang besaran vektor. Di dalam fisika, kita mengenal dua besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar saja. Contohnya adalah waktu. Misal 6 detik. Jadi hanya mempunyai nilai yaitu angka 6 saja. Sementara besaran vektor adalah besaran selain mempunyai nilai dan besar, dia juga mempunyai arah. Contohnya perpindahan. Seorang anak berpindah dari Bandung ke Cirebon, atau seorang anak melakukan perjalanan dari Bandung ke Cirebon. Anak itu awalnya ada di Bandung dan berakhir di Cirebon. Secara matematik, vektor ini ditulisnya seperti ini. Di sini ada A, tanda panah di atas, dibacanya adalah vektor A. Kalau kita gambar, contohnya ini, jadi mulai dari pangkal sampai ke ujung, itu disebutnya besar. Jadi panjang vektor menunjukkan nilai dari vektor. Yang ini adalah tanda panah menunjukkan arah. Jadi vektor A arahnya ke kanan. Kita lanjutkan dengan penjumlahan vektor. Ada dua buah vektor A dan B yang gambarnya seperti yang kita sajikan. Di sana vektor A dan B berada pada satu garis kerja, sejajar atau searah. Jadi penjumlahan di sini antara vektor A dengan vektor B itu bisa dijumlahkan secara aljabar. Penjumlahan dari dua buah vektor namanya resultan. Bagaimana gambar dari resultan? Simak baik-baik. Ini vektor A. Di ujung A kita simpan pangkal B. Nah ini. Kemudian ini pangkal A. Ini ujung B, jadi resultan A ditambah B dari pangkal A sampai ke ujung B. Itu namanya resultan. Kita coba dengan menggunakan angka. Misal A-nya itu 5 Newton, B-nya 7 Newton. Jadi kita bisa menjumlahkan langsung bahwa resultannya adalah 5 ditambah 7 karena searah. Jadi 12 Newton. Nah sekarang kalau resultan dari vektor A dikurangi vektor B. Secara matematik ini bisa ditulis vektor A ditambah min vektor B. Jadi B-nya bernilai negatif yang kita masukkan ke gambar ini. Simak baik-baik. Ini vektor A
Di ujung A kita simpan pangkal min B. Nah, ini ujung A, min B. Kalau B ke kanan berarti min B arahnya ke kiri. Nah, begini. Jadi resultan dimulai dari pangkal A. Nah, ini kemudian sampai ke ujung B. Itulah resultan dari vektor A dikurangi vektor B. Kita coba dengan angka juga. A-nya 5 Newton, B-nya 7 Newton, maka R-nya bernilai 2 Newton ke kiri. Atau R sama dengan min 2 Newton. Sekarang kita mempunyai dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B yang membentuk sudut theta. Jadi vektor A dan vektor B tidak satu garis kerja. Untuk melukis resultan, kita menggunakan cara jajaran genjang. Jadi vektor A kita tarik ke ujung vektor B. Nah, ini. Kemudian vektor B juga kita tarik ke ujung A. Jadi terbentuklah gambar jajaran genjang. Resultannya dimulai dari pangkal sampai ujung. Nah, ini adalah resultan dari vektor A ditambah vektor B yang tidak segaris kerja. Untuk menghitung besar R, kita menggunakan persamaan R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB cos theta. Kita coba dengan angka. A-nya 6 meter, B-nya 4 meter, theta-nya 60 derajat. Jadi R sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 6 dikali 4 cos 60. Cos 60 itu setengah. Jadi R sama dengan akar 36 ditambah 16 tambah 24 kali setengah. R sama dengan akar 64. Dan hasil akhirnya adalah R sama dengan 8 meter. Untuk menghitung resultan, kita juga bisa menggunakan analisis vektor, yakni dengan cara menganalisis vektor A dan vektor B terhadap sumbu X dan Y. Jadi langkah pertama kita gambarkan dulu sumbu X, kemudian kita gambar juga sumbu Y. Baru kita proyeksikan vektor A terhadap sumbu X. Simak baik-baik. Jadi vektor A di sumbu X kita sebut dengan AX. Vektor A di sumbu Y juga sama, kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Didapat gambar seperti itu dan disebut dengan AY, artinya vektor A di sumbu Y. Untuk B juga sama. Ini adalah BX. Kemudian BY-nya kita gambar juga. Nah, ini BY. Setelah tergambar AX, BX, AY, BY, kita masukkan ke dalam tabel.
Untuk vektor A ada AX dan ada AY. Untuk vektor B ada BX dan BY. Jumlah dari vektor A ditambah vektor B namanya adalah resultan. Jadi resultannya menjadi ada resultan X dan resultan Y atau Rx dan Ry. Rx sama dengan AX ditambah BX. Karena di sumbu X itu satu garis kerja, yaitu satu sumbu X, maka kita bisa menjumlahkan aljabar. Begitu juga untuk yang sumbu Y. Ry ditambah AY ditambah BY itu juga bisa dijumlahkan aljabar karena satu sumbu, yakni sumbu Y. Sudut antara Rx dan Ry adalah 90 derajat. Jadi cos 90 itu 0, sehingga persamaan menjadi sederhana, yaitu R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Untuk sudutnya, tangen alfa sama dengan Ry per Rx. Alfa ini adalah sudut antara resultan dengan sumbu X positif. Sekarang kita coba dengan memasukkan angka-angka. Misalnya vektor A-nya 6 meter, vektor B-nya 4 meter, dan sudut antara A dengan sumbu X adalah 60, B dan sumbu X positif juga 60. Di sini seperti tadi kita proyeksikan menjadi AX, kemudian di Y-nya menjadi AY, untuk B juga sama, menjadi BX, yang ini menjadi BY. Masukkan ke dalam tabel. Untuk vektor A, AX-nya adalah 6 cos 60. Cos 60 itu setengah, jadi 6 dikali setengah sama dengan 3. Untuk AY-nya 6 sin 60. Sin 60 setengah akar 3, jadi 6 kali setengah akar 3 sama dengan 3 akar 3. Vektor B, B-nya adalah 4. Jadi BX adalah 4 cos 60 sama dengan 2. BY-nya adalah min 4 sin 60. Kenapa min? Karena BY arahnya ke bawah. Jadi nilainya min 2 akar 3. Resultannya artinya kita jumlahkan ada Rx dan Ry. Rx adalah 3 ditambah 2, yakni 5, dan Ry-nya adalah 3 akar 3 ditambah min 2 akar 3, jadi akar 3. Masukkan ke dalam persamaan R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. R sama dengan akar 5 kuadrat ditambah akar 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah R sama dengan 5,3 meter. Jadi besar resultannya adalah 5,3 meter. Nah, sekarang untuk menentukan arah resultan dari vektor A plus vektor B, kita akan menggunakan persamaan tangen alfa sama dengan Ry per Rx. Masukkan angka-angkanya. Tangen alfa sama dengan akar 3 dibagi 5
Hasilnya 0,346. Yang kita cari adalah sudut alfa. Jadi, dengan bantuan kalkulator atau buku algoritma, maka didapat alfanya sama dengan 19 derajat. Alfa ini adalah sudut antara resultan dengan sumbu X positif. Sahabat fisika, paparan materi vektor sampai di sini. Jika masih belum dipahami, silahkan diulang lagi dari awal dan banyak-banyaklah berlatih soal dari buku-buku yang ada di rumah atau di perpustakaan.